Cewek ini ngegoda MC supaya dikasih makanan. Sampai gaya-gaya seksinya pun dia keluarin. Tapi si MC yang di kehidupan sebelumnya pernah dibunuh sama cewek lontai ini nggak kegoda sedikit pun. Malah nutup foto-foto seksi tuh cewek pakai kaki. Frozen Frontier Part 2. Orang-orang dalam grup online terus protes terhadap manajemen properti karena menumpuknya salju di luar yang nggak kunjung dibersihkan. Mereka mengeluh tentang perbekalan yang bakal habis jika mereka nggak bisa keluar buat membeli persediaan. Sementara itu, pihak manajemen juga nggak bisa berbuat banyak karena suhu di luar yang sangat dingin. Sampai akhirnya seseorang bernama Jiang ngajak mereka semua buat nggak saling menyalahkan. Ini ilustrasi di dunia chat online ya. Dia ngajak semua orang buat turun tangan ngebersihin salju di luar. Meski beberapa dari mereka ada yang menolak, tapi nggak sedikit juga yang setuju atas usulan si Jiang itu. Han Feng yang mutusin keluar dari obrolan di grup, tiba-tiba dapat pesan dari Hyuna. Dia nanyain tentang keberadaan Han Feng, dan juga nyoba manfaatin Han Feng secara nggak langsung nyuruh dia buat ngebeliin Hyuna makanan. Dan dia juga ngirimin foto seksinya dengan tujuan supaya Han Feng mau ngelakuin apa yang dia suruh. Han Feng yang udah jijik sama tuh cewek langsung nginjek foto di HP-nya. Ini adalah hari ketiga sejak salju turun. Dan kini suhu di luar sudah mencapai minus 20 derajat Celcius. Dan mereka masih punya jaringan internet. Jadi masyarakat menghabiskan waktu mereka di rumah untuk menonton video. Termasuk si Han Feng yang udah nontonin video-video cewek joget. Han Feng sadar selain makanan, hal yang paling penting lainnya adalah menjaga agar dia nggak kesepian. Apalagi saat ini kakinya terluka. Han Feng lalu lanjut nonton video di HP-nya. Saat dia nggak sengaja nonton video dokter yang lagi nanganin pasien yang lompat dari gedung. Saat itu terbersit sebuah ide di kepalanya. Han Feng nyoba buat nyembuhin kakinya pakai cahaya hijau di tangannya. Tapi setelah beberapa saat nggak terjadi apa-apa. Lagian aneh-aneh bae anjir. Gak lama setelah itu Han Feng tertidur. Di tidurnya Han Feng bermimpi menaiki seekor domba. Di atasnya terbang burung-burung berkepala domba. Saat tiba-tiba Han Feng terjatuh dari dombanya dan gak sengaja melukai kakinya. Seekor domba kecil datang dan menjilati kaki Han Feng. Han Feng yang bermaksud mengelus kepala si domba malah ditatap dengan kesal. Domba itu lalu melilit kaki Han Feng dengan lidahnya yang mengeluarkan cahaya hijau. Han Feng yang terkejut langsung berteriak dan bangun dari tidurnya. Saat itulah Han Feng ngelihat cahaya hijau keluar dari kakinya yang terluka. Saat Han Feng membuka perban di kakinya, kaki yang sebelumnya cedera kini udah sembuh total. Mungkinkah cahaya hijau itu yang membantu menyembuhkan lukaku saat tidur? Han Feng yang masih penasaran langsung ngambil pisau dan melukai tangannya. Dan saat dia ngaktifin cahaya hijau di tangannya, seketika lukanya langsung sembuh. Sementara itu, di luar orang-orang saling bekerja sama buat ngebersihin salju. Terlihat Jiang Sueyu di sana yang menyemangati semua orang. Ini orang kelihatan sos banget gak sih? Kayak kelihatannya jenius. Terus jago ngomong, bisa memobilisasi banyak orang juga. Paman Liu yang lagi ngobrol sama Jiang mengatakan tentang seorang pemuda yang membeli banyak persediaan, seperti orang yang melakukan pindah rumah beberapa hari sebelum bencana ini dimulai, seperti seseorang yang sedang bersiap untuk musim dingin yang panjang. Ngedenger itu, Jiang nyoba buat positive thinking dengan bilang mungkin emang orang lagi pindahan. Tapi lagi-lagi Paman Liu bilang kalau dia juga ngeliat tangki bensin dan perapian. Rasanya nggak normal buat orang yang baru pindah rumah nyiapin itu semua. Saat si kembar Jin ngasih tahu Jiang dan Paman Liu kalau mereka udah beres ngebersihin jalan utama, tiba-tiba aja muncul seorang pria di belakang mereka. Nggak lama, pria yang ternyata bernama Wu Shuangyou itu jatuh karena ketimpa bola salju yang dilempar sama Liu Yan. Saat mereka lagi adu bacot, Jiang Sueyu ngingetin mereka buat nggak berantem lagi. Dan siap-siap pergi ke supermarket untuk membeli persediaan. Sementara Paman Liu lagi-lagi nanya pendapat Jiang Sueyu tentang semua kejadian ini. Jiang Sueyu cuma nanggepin kalau ini cuma badai salju biasa dan semuanya bakal segera kembali normal. Tapi kalaupun emang ada orang yang punya semua persediaan itu, bukannya itu adalah hal yang baik untuk mereka.
Ngedenger itu, Paman Liu langsung ketawa setuju. Mereka lalu bersiap buat ke supermarket. Sementara itu, dari luar terlihat cahaya hangat dari salah satu ruangan, yang mana itu merupakan ruangan tempat Han Feng tinggal. Dia terlihat sedang tidur nyenyak, ditemani beberapa makanan dan minuman yang melimpah ruah. Tiba-tiba bel berbunyi, dan rupanya itu adalah pesanan senjata yang akhirnya sampai. Langsung COD di depan rumahnya si Han Feng. Brother Lee langsung nyerahin senjata pesanan Han Feng. Dia juga berterima kasih karena berkat peringatan Han Feng, mereka berhasil menimbun persediaan makanan. Dia juga ngasih tahu Han Feng tentang supermarket terbesar di distrik mereka yang ternyata udah kosong dalam semalam. Ngedenger itu, Han Feng langsung kaget. Setelah Brother Lee pergi, Han Feng cuma bisa mikir tentang gimana caranya orang-orang itu mengosongkan supermarket dalam semalam. Kalau dalam komik ada orang dengan kemampuan yang bisa mindahin barang ke dimensi lain, dan mungkinkah orang seperti itu juga ada di sini? Mengingat Han Feng sendiri punya kekuatan yang gak bisa dijelasin. Han Feng bertekad buat nyari tahu lebih banyak tentang kekuatannya, karena dia gak selalu berhasil pakai kekuatannya itu. 1 dari 10 kacang berhasil dia tumbuhin dan sisanya gagal. Sementara daging kaleng 10 kali kegagalan. Setelah terus mencoba, Han Feng beberapa kali mengalami kegagalan. Meski pada akhirnya ada juga yang berhasil. Setelah dipikirkan begitu lama, entah kenapa Han Feng merasa familiar dengan alur tempo kekuatan yang harus dia salurkan supaya berhasil. Itu terasa seperti permainan dance yang sempat populer kala itu. Dan saat Han Feng mencoba mencocokkan temponya, kacang itu langsung berhasil tumbuh dengan sangat baik. Selanjutnya, Han Feng mencoba menerapkan teori yang sama pada daging. Masalahnya, jika eksperimennya gagal, tidak seperti kacang yang berubah menjadi seperti batu, daging yang gagal bakal berubah menjadi cairan hitam yang menjijikan. Han Feng kembali nyoba ngecombine daging sama kacang. Dia dengan sangat hati-hati mengikuti tempo kekuatannya. Tapi tiba-tiba cairan hitam muncrat ke wajahnya. Setelah berkali-kali mencoba dan cuman menjadi cairan hitam, kini tinggal menyisakan 1 daging lagi. Han Feng mencoba untuk berkonsentrasi. Dan tiba-tiba daging itu tumbuh sebesar 2 kali lipat. Sekarang Han Feng tahu cara agar kekuatannya berhasil. Tapi dia udah terlalu lelah buat ngegunain kekuatannya lagi. Hari ketiga badai salju. Pemerintah mengumumkan karena badai yang semakin parah, maka lalu lintas, listrik, dan jaringan akan mengalami sedikit gangguan. Setelah pemberitahuan itu, tentu aja isi grup penghuni gedung tempat Han Feng tinggal langsung dipenuhi protes dari warga. Saat semua orang panik, tiba-tiba Paman Liu angkat bicara, mengatakan untuk jangan percaya berita. Karena kalau emang semuanya berada dalam kendali, pasti saat ini mereka udah menerima bantuan. Dia juga mendapat kabar dari temannya tentang kendaraan berat lapis baja dan tank yang menuju kota. Artinya hanya ada satu kemungkinan, yaitu perang akan segera dimulai. Ngedengar itu, Jiang Xueyu juga angkat bicara. Jika apa yang dikatakan Paman Liu itu benar, maka mereka harus mulai saling membantu. Karena saat ini banyak penghuni yang udah mulai kekurangan makanan karena kurangnya informasi. Jiang Xueyu juga bilang kalau dia bakal nyumbangin setengah dari persediaan makanannya. Buat yang butuh boleh langsung datang ke tempatnya. Ngedengar itu, penghuni lain tampak ragu-ragu. Wu Xuanyu juga setuju sama usulan Jiang Xueyu dan nanyain pendapat Li Hyona. Hyona cuman bisa ngedumel karena dapat pertanyaan gitu di depan public chat. Tapi tentu aja bukan Hyona namanya kalau nggak bisa ngelak. Dia langsung bilang kalau dia juga nggak punya persediaan yang cukup. Dan hal itu tentu langsung dibela sama bucin-bucinnya Hyona. Terlepas dari itu semua, ternyata banyak juga yang bersedia buat ikut berpartisipasi. Akhirnya, Jiang Xueyu mutusin buat bikin komite darurat sementara untuk penyaluran bantuan. Dengan dia sebagai ketua dan beberapa orang yang dia tunjuk bakal ngebantu dia. Han Feng yang cuman mantau langsung inget soal komite ini, yang aslinya cuman mau ngambil persediaan orang lain. Hari kelima.
Kini suhu udah mencapai minus 40 derajat Celcius. Salju semakin tebal dan hampir semua sistem penghangat pun rusak. Semua orang terlihat kedinginan, meski di dalam selimut bahkan di depan perapian. Sementara di tempat lain, Han Feng lagi sibuk ngebunuh zombie di dalam gamenya. Dengan makanan yang melimpah dan ruangan yang hangat. Saat tiba-tiba dia nerima panggilan buat ikut serta ngebersihin salju di luar. Meski kesal, Han Feng tetap turut serta membersihkan salju demi menghindari kecurigaan dan selisih dengan tetangga. Saat sampai di lobi, mereka ngelihat salju yang udah menumpuk hampir menutupi tingginya pintu. Han Feng dan beberapa pria lain mencoba membuka pintu dengan mendorong paksa. Saat pintu terbuka, angin dingin langsung menyambut mereka. Dan saat semua orang putus asa, si Li Zili muncul sambil ngeremehin semua orang yang menggigil kedinginan. Dengan tarikan nafasnya, Li Zili memecah salju dengan gagahnya dan menerobos ke dalam. Tapi tiba-tiba terdengar suara dia yang minta tolong. Orang-orang langsung menariknya dan terlihat si Li Zili yang hampir mati membeku. Dan mereka kembali menutup pintu. Han Feng kemudian ngelakuin pertolongan pertama ke Brother Li. Dia juga nyaranin supaya mereka pergi ke parkiran dulu dan ngisi daftar kehadiran. Karena badai salju kayak gini bukan hal yang bisa ditangani manusia. Di tempat parkir, Jiang Shuiyu menenangkan orang-orang dan mengatakan untuk membersihkan saljunya nanti saat sudah mulai mereda. Dia juga berterima kasih atas donasi yang udah diberikan. Orang-orang yang berkumpul menjadi optimis kalau mereka bisa melalui ini semua. Tapi Han Feng yang tahu kebenarannya cuman bisa diem aja. Saat itu Han Feng ngeliat perawat yang sebelumnya ngebantu dia. Itu adalah Jin Zian. Dan saat dia akan terjatuh, Han Feng langsung menangkapnya. Seketika mata mereka pun saling bertemu. Saat Jin Zian tahu kalau itu adalah Han Feng, dia langsung nanyain tentang kondisi kakinya. Han Feng buru-buru nyari alasan kalau pemulihan tubuhnya memang selalu cepat karena dia berasal dari klan Uzumaki. Si perawat yang pada dasarnya emang polos langsung percaya gitu aja. Singkat cerita, Han Feng ngebantuin ngebawa peralatan medis perawat itu dan mereka pun terlibat percakapan yang ngebuat mereka berdua kini saling mengenal. Di momen itu, Li Hyuna yang ada di belakang Han Feng langsung memanggilnya dan mulai melancarkan rayuannya. Jin Zian yang ngeliat itu langsung buru-buru ngejauh takut ngeganggu mereka. Li Hyuna kemudian nanya tentang persediaan makanan di rumah Han Feng dan memintanya untuk berbagi. Ngedengar permintaan dari orang yang pernah menusuknya dari belakang, Han Feng dengan niat licik menggodanya. Dia bakal ngasih beberapa makanan yang tersisa jika Li Hyuna mau nemenin dia di ruangannya buat beberapa hari. Li Hyuna yang cuman pengen manfaatin si Han Feng lalu beralasan kalau cuman pengen ngobrol-ngobrol aja mereka bisa melakukannya lewat chat online. Han Feng yang ngedenger itu langsung berlalu pergi. Tapi si Li Hyuna yang persediaan makanannya udah habis nggak nyerah buat ngerayu mangsanya. Dia bilang tentang keseriusan perasaan yang dia miliki kepada Han Feng dan gak mau kalau ada orang yang menganggap bahwa dia cuman manfaatin Han Feng doang. Dengan muka sedihnya yang najis, dia minta waktu buat mikirin ajakan Han Feng sebelumnya. Iyo. Ngedenger itu, Han Feng kelihatan sangat bahagia. Tapi aslinya dia udah muak sama akting busuk si lontai di hadapannya ini. Tapi setelah dipikir-pikir, dia nggak harus nyari Li Hyuna buat balas dendam. Dia hanya perlu duduk sambil nikmatin semua persediaan makanannya dan nunggu si Hyuna datang bersama cowok yang pernah memukulnya sampai mati. Han Feng lalu berjanji kalau besok dia bakal ngirim makanan ke tempat Li Hyuna. Ngedenger itu, si Hyuna pun langsung bergegas pergi. Terlihat senyum licik di bibirnya, seolah dia udah mendapatkan mangsa. Ngelihat kepergian lontai itu, Han Feng pun cuma tersenyum. 2 hari telah berlalu. Kini suhu di luar semakin dingin. Bahkan saking dinginnya, dinding dan kaca pun ikut membeku. Pesan dari Li Hyuna terus-terusan masuk ke HP Han Feng. Dia nagih janji tentang makanan yang dijanjikan Han Feng 2 hari yang lalu. Han Feng yang lagi asik makan gak merduliin bacotan pesan dari si Hyuna. Sementara itu, si Hyuna terlihat kesal dan kelaparan. Dan bersambung.
Itu aja untuk kali ini, semoga teman-teman sehat selalu. Dan kalau ada yang mau neraktir Mimin jus mangga, boleh ke link di deskripsi. Atau super thanks juga boleh. Bye! Utamakan subscribe.